Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kriteria keris terbaik dilihat dari beberapa aspek. Yang kedua ini adalah besi atau besi. Kenapa besi? Ya, dalam pembuatan sebilah keris tak luput dari yang namanya besi. Di zaman dahulu keris tua, besi itu dipilih berdasarkan manual atau hal-hal yang memang tidak menggunakan alat, dan besi-besinya tergolong masih murni atau natural. Nah, di zaman dahulu, besi yang dipilih itu belum mengalami fase cair atau lebur. Itulah mengapa besi yang terkandung di bilah keris akan menimbulkan beberapa warna yang menarik. Oke, di zaman dahulu itu dikenal dengan biji besi. Beda di era sekarang atau keris-keris kamardikan, tantingannya pasti lebih berat karena memang besinya sudah mengalami proses ditanur yang tinggi sehingga sudah mengalami tahap cair dan memiliki beras jenis yang pasti lebih tinggi. Tapi ketika ditempa itu tidak akan memunculkan serat tempa yang memang bagus dan terkesan alot. Tapi kalau biji besi itu masih bahasa kasarnya itu masih banyak kerak seperti itu. Jadi ketika dibuat maka akan tersisa inti besinya saja, yang mana itu akan menjadikan bilah keris lebih ringan namun kuat seperti itu. Nah, di zaman dahulu seorang empu itu mencari besi dilihat dari beberapa aspek warna, bunyi, dan dari seni tempanya. Seni tempa ini ketika sudah biasanya seorang empu yang memang tidak begitu memahami jenis besi dapat menilai besi ketika sudah ditempa, yang mana ada nama-nama sendiri, yaitu gulali, atau ketika ditempa itu pas waktu dipanasan itu seperti gulali. Kemudian ada pula madet yang artinya padat. Kemudian ada pula yang nelek lincung. Nelek lincung itu artinya seperti tai ayam. Jadi besinya itu kekuning-kuningan jadi lembek seperti itu. Memang kalau dalam penjelasan agak rumit, alangkah baiknya memang langsung dilihat ke tempat pesalian empu. Jadi Anda bisa memahami lebih lanjut, dan di sini saya hanya menjelaskan perihal edukatif, perihal hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama yang unik atau berkaitan dengan besi. Nah, kita balik lagi kepada keris zaman dahulu, besi yang digunakan pada keris zaman dahulu dan besi yang digunakan pada keris era sekarang. Keris yang digunakan pada di zaman dahulu itu lebih mengutamakan bahan-bahan yang ada di alam atau di Nusantara. Tapi beda cerita di era sekarang. Besi yang digunakan pada dasarnya besi impor. Besi impor. Memang kita tahu pada dasarnya membelinya besinya di lokal. Tapi Anda pasti tidak memahami jika ketika pada pembuatan besi tersebut itu dari luar negeri. Kalau Anda menggunakan dari biji besi, hasilnya pasti akan beda. Nah, besi tua itu biasanya akan menghasilkan serat besi yang kita sebut dengan wasuhan. Wasuhan itu serat-serat yang istimewa. Jadi serat-seratnya itu terlihat sekali, cenderung kayak berlubang-berlubang seperti itu. Kalau di era sekarang itu besinya rata, jadi kayak Anda melihat pedang-pedang katana, Anda melihat belati, nah seperti itu. Jadi rata, meskipun tempa lipat, saya yakin tempa lipatnya tidak akan begitu banyak. Jikalaupun memang menggunakan tempa lipat yang banyak sekali, pasti motif atau pamornya itu tidak akan sempurna dan cenderung kayak nerjang landep namanya. Jadi pamornya itu tidak bisa rapi, berada di tengah-tengah, tapi nerjang-nerjang seperti itu. Oleh karenanya keris pusaka di era kamardikan pamornya cenderung ngirit
atau pamornya sedikit. Nah, kemudian dari pengolahannya, ya, pengolahannya di zaman dahulu proses penempaannya itu sangat manual sekali, dan hasil akhirnya itu tidak terlalu menggunakan alat-alat yang memang berkaitan untuk menajamkan. Jadi pure ditempa. Memang masih ada proses asah, namun tidak ada proses yang memang berkaitan dengan gerinda. Jadi masih manual sekali. Konon katanya jika pusaka yang memang di zaman dahulu, pusaka yang memang digunakan keris yang ditajamkan menggunakan asahan, mengartikan bahwasanya bahannya itu kurang bagus. Jikalau bahannya bagus, maka tidak perlu menggunakan asah atau tidak perlu diasah, maka ketajamannya akan tercipta dengan sendirinya. Dan sampai ke depan, sampai tua pun, sampai ratusan tahun pun, bilahnya masih akan tetap tajam. Contohnya seperti ini. Jadi ini tidak akan pernah diasah, tapi ketajamannya masih tetap terjaga. Itulah keistimewaan dari pemilihan besi yang memang bagus. Sekian video dari saya terkait pusaka yang memang bagus dalam segi besi. Ini mungkin jadi tolak ukur Anda. Yang pertama, yang penting adalah pastikan pusaka Anda memiliki serat-serat yang memang disebut dengan wasuan atau terdapat kayak lubang-lubang yang kecil istimewa, lubang-lubang yang tidak dibuat-buat atau tidak melalui proses pengkamalan, yaitu menggunakan cairan kimia yang memang asli. Ya, Anda menemukan yang memang asli berlubang. Kemudian ketajamannya itu tidak perlu diasah, meskipun usianya tua, ketajamannya masih tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, seni tempanya itu pasti akan rapi. Jikalaupun terdapat pamornya pasti akan entah itu kulit semangka, namun teksturnya sangat halus sekali dan seratnya pasti Anda tahu sendiri. Contohnya kayak keris era Majapahit, keris Mataraman, itu pamornya khas. Beda dengan keris Kamardikan yang pamornya sangat tebal atau menggumpal kalau bahasa kasarnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video selanjutnya. Salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.